kok gitu nggak sengaja ya, tidurnya mungkin agak relax gitu yang ini. Kemudian tempat sampah misalnya juga dulu hampir jumlah tempat sampah di kamar mandi perempuan itu mungkin dari 3 kamar mandi hanya 1 di luar. Nah ini kita juga ini kayak gini ini kurang bagi perempuan. Emang kenapa kan udah kita sediain? Wah kamu nggak ngerti aja sih kebutuhannya gitu ya. Nah, akhirnya sekarang jadi dari hal-hal semacam itu untuk interfaith ini juga sebetulnya apa yang dialami perempuan itu kadang-kadang berbeda dengan laki-laki ya, khususnya misalnya perempuan sering mendapat pertanyaan dari anak-anaknya, misalnya ibu kok di sekolah misalnya di sekolah dikasih tahu orang ini nanti yang kelompok ini yang masuk surga, ini yang masuk neraka misalnya, bagaimana ini misalnya. Anak-anak kan sering lebih terbuka bicara dengan ibunya misalnya seperti itu. Bagaimana misalnya seorang ibu akan menjembatani ya antara apa yang ada realitas di masyarakat dengan kadang-kadang ajaran di sekolah-sekolah, ajaran agama yang memang ajaran agama di sekolah itu ditujukan untuk menanamkan sebetulnya menanamkan iman, tapi seringkali yang terjadi lebih kepada penanaman pengetahuan tentang agama ya, tapi kurang banyak menyentuh pada aspek afeksi untuk beragama gitu. Jadi masing-masing agama ketika mengajarkan kepada anak didiknya itu klaim kebenaran itu sudah pasti, tetapi kemudian pengabaian terhadap yang lain itu banyak terjadi karena sangat eksklusif gitu. Nah ini anak-anak ini sering bingung kan, di rumah kita ini tetangga kita orang Hindu, orang Buddha ini, kita bermain bersama, mosok nanti misalnya kita nggak boleh bergaul ini karena nanti bisa terpengaruh misalnya. Jadi bagaimana kita keluarga akan menghadapi pertanyaan-pertanyaan semacam itu, karena perempuan yang di Indonesia sementara yang lebih banyak bergaul dengan anak-anak misalnya. Jadi tadi disebutkan ICRS ini suatu upaya dari perguruan tinggi, khususnya 3 perguruan tinggi ini, karena pendidikan agama yang hanya eksklusif pada agama sendiri dan tidak pernah memberikan apresiasi atau penghormatan kepada agama lain itu tidak cukup ya, khususnya di Indonesia yang konteksnya sangat plural ya. Jadi kita dimulai dari mana? Tentu kita mulai dari yang paling dewasa ya. Guru-guru yang paling dewasa. Guru-guru inilah nantinya akan mencoba mentransformasi dari ide ini kepada anak didik dengan cara yang lebih santun ya, dengan cara yang bisa diterima baik oleh sesama guru, sesama murid maupun oleh orang tua. Jadi perubahan karena kultur kita masih sangat paternalistik, maka memang contoh dari yang pimpinan, contoh dari pejabat, contoh dari dosen-dosen, dari guru itu akan lebih mujarab ya, daripada sekedar diceramahkan saja gitu. Jadi apa yang kita lakukan di ICRS dengan mengembangkan ini juga tidak mudah ya. Ini kita sampai trusting each other itu perlu proses tahunan ya. Kita exchange student, exchange dosen gitu. Saya mengajar di UKDW, dosen UKDW mengajar di UIN, mahasiswa UIN visit ke sana. Itu akhirnya memberikan kita kesempatan untuk saling tahu lebih lanjut dan lebih jujur, dan juga kita tahu kesulitan atau mungkin perbedaan kita ada di mana dan pada level mana kita bisa bekerja bersama-sama. Jadi kita sudah sampai pada taraf trust each other itu, kemudian kita membuat konsorsium ini yang board of trustees-nya terdiri dari perwakilan dari masing-masing universitas, termasuk juga dosen-dosennya dan juga pengelolanya. Kemudian karena kami juga bergerak pada bidang gender tadi, unsur gender balance itu juga selalu menjadi pertimbangan, termasuk ketika kita rekrutmen staff, rekrutmen student, walaupun sampai saat ini mahasiswi kita masih minoritas, masih sekitar 25% dari total yang kita inginkan, tapi kita selalu ada usaha-usaha untuk lebih encourage dari female applicants untuk apply ke PhD kita. Mungkin itu sebagai
pengawal Mas Edwin nanti bisa silahkan bertanya apa saja yang kalau bisa saya jawab, kalau tidak bisa ya tidak tahu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Bu Siti. Kita lanjutkan dengan presentasi dari Romo Andang. Kami persilahkan Pak Romo. Terima kasih Pak Edwin. Selamat sore, salam sejahtera buat kawan-kawan semuanya. Saya hanya sedikit men-sharingkan saja apa yang coba saya amati dalam konteks seperti yang diminta oleh Kamlu tentang kerukunan beragama di Indonesia. Tentu saja saya tidak bisa memaparkan sebuah studi yang sangat mendalam, tetapi yang saya sharingkan adalah sebuah pengalaman dari kacamata, saya juduli sebagai kacamata orang Jawa Katolik. Itu sedikit saya tekankan karena tentu saja sudut pandang saya memang terbatas, pengalaman saya sebagai orang Indonesia terbatas. Saya lebih banyak tinggal di Jawa dan lahir di Jawa, besar di Jawa. Meskipun sebagai orang Katolik, saya juga lahir sebagai orang Katolik. Maka dari perspektif itulah saya pertama-tama sungguh mengapresiasi dan saya menyampaikan bahwa saya bahagia sebagai orang Katolik tinggal di Jawa. Saya merasa tidak ada pembedaan. Mengapa tadi saya tekankan saya bahagia di Jawa? Saya belum tentu. Dan saya tidak berani mengatakan apakah saya bisa bahagia di luar Jawa karena saya tidak punya pengalaman tentang hal itu. Tetapi dari pengalaman saya selama di Jawa, selama saya tumbuh berkembang terutama di Jawa Tengah sekitar Jogja, saya melihat bagaimana di Jawa itu dulu, setidak-tidaknya waktu saya masih muda, saya merasa bahwa ya ada yang tadi saya sampaikan, ada yang suka disebut keluarga Pancasila, yaitu keluarga Pancasila untuk menyebut kalau misalnya di dalam keluarga itu ada berbagai agama, bapaknya Muslim, ibunya Hindu, anaknya Kristen, ada yang Katolik, ada yang Buddhis, ya seperti Pancasila. Jadi Pancasila untuk menyebut suatu pluralitas di dalam keluarga. Dan kalau diturut lebih dalam, memang untuk pada waktu itu setidaknya, dan juga sebenarnya akhir-akhir ini, sebenarnya urusan agama itu adalah urusan pribadi. Jadi religious conversion atau perpindahan agama itu untuk orang Jawa itu sesuatu yang normal dan itu hak masing-masing, sehingga tidak terlalu banyak diributkan. Setidaknya misalnya dalam pengalaman keluarga saya sendiri, ya separuh dari keluarga besar saya Muslim, saya Katolik, orang tua saya Katolik, tetapi kami ya berrelasi sebagai keluarga sama. Meskipun ibu saya adik-adiknya laki-laki semua, misalnya taruhlah pada waktu kakek nenek saya meninggal, hukum waris yang dianut bukan hukum waris Islam, tetapi hukum waris ya saling pengertian saja, gitu saja. Jadi bagi saya itu sesuatu yang apakah dari kacamata Katolik melihat saudara-saudara yang Muslim tanda petik tidak menerapkan aturannya secara strict, itu tentu saja bagi saya ya ini sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai Jawa. Tadi saya paparkan sedikit bagaimana dalam sebuah studi, kebetulan yang membuat studi adalah guru saya, yaitu Romo Franz Magnus Suseno, orang Jerman yang lebih Jawa daripada orang Jawa. Dia melihat dalam disertasinya itu mengatakan bahwa ada 3 nilai yang menjadi nilai sosial dari orang Jawa. Yang pertama adalah bahwa orang Jawa sangat menghargai yang namanya harmoni, keseimbangan sebenarnya, keseimbangan dengan alam, keseimbangan dengan manusia, dan kemudian diturunkan di dalam relasi, yaitu nilai rukun. Nilai rukun dengan secara vertikal, dengan secara horizontal maksud saya, dengan sesama. Kerukunan yang dicari, bukan konflik. Sehingga kalau kita tahu bahwa orang Jawa itu biasanya ngomong muter-muter, itu sebenarnya bukan muter-muternya, tapi tidak ingin melukai. Sehingga kadang-kadang orang mengatakan